Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya pun. hai teman-teman pemilih, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Kembali lagi di Ngode, Ngobrol Demokrasi, podcastnya KPU Kota Metro, santai ngobrolnya, serius informasinya. Dengan saya, Cesara Titania Aurel Cahya Santoso yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Nih, teman pemilih, hari ini saya bersama dengan sosok inspiratif yang gak kalah keren dan gak kalah gantengnya nih. Beliau adalah salah satu anggota KPU Kota Metro bernama Bapak Erwin Agus Fadli. Teman pemilih, kita sapa dulu ya. Halo Bapak, Iya Mbak. selamat datang. Sama-sama. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat. Teman pemilih, Bapak Erwin Agus Fadli ini adalah salah satu anggota KPU Kota Metro nih. Beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Teman pemilih, kita lanjutin ya perkenalannya. Bapak Erwin Agus Fadli, boleh nih dikenalin ke teman-teman pemilih biografinya dan apa sih motivasi Bapak untuk menjadi salah satu anggota KPU Kota Metro dan kenapa nih Bapak Erwin Agus Fadli memilih Divisi Hukum dan Pengawasan? Silahkan Bapak. Terima kasih sebelumnya Mbak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Teman-teman pemilih, sebelum saya membuka tentang biografi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Bahwasanya kata orang dahulu tidak kenal maka tak sayang. Nama saya Erwin Agus Fadli, sarjana hukum. Latar pendidikan saya tamat di Fakultas Hukum Universitas Lampung, tepatnya di tahun 2001. Teman-teman pemilih, motivasi saya menjadi komisioner KPU adalah dari saya sejak SMA itu Mbak. Ya. Saya aktif di organisasi, salah satunya OSIS. Yang selanjutnya menempuh di perkuliahan, saya juga aktif di beberapa organisasi. Di organisasi-organisasi tersebut saya suka berdiskusi dengan teman-teman. Ada temanya tentang politik, tentang pembangunan, tentang penyelenggara yang tentunya berkaitan dengan pemilu dan pilkada. Dan saya pun termotivasi juga ketika saya aktif dalam penyelenggara, yaitu pernah menjadi Ketua KPPS di tahun 2019 dan 2024, yang tentunya itulah yang menjadi inspirasi saya untuk melangkah lebih lanjut. Alhamdulillah saya diberikan amanah dan diberikan kepercayaan dari Allah menjadi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kota Metro ini. Tentunya KPU Kota Metro ini adalah suatu muara saya untuk mengimplementasikan gagasan ataupun ilmu yang saya peroleh. Dan uniknya di Divisi Hukum dan Pengawasan ini dia selalu berkolaborasi dengan divisi-divisi lainnya. Itu aja Mbak. Wah, keren banget ya teman pemilih. Bapak Erwin Agus Fadli ini udah dari SMA ya? Ya, sama. Senang berorganisasi, itu keren banget teman pemilih. Bapak Erwin Agus Fadli selaku Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan, boleh nih Pak di-spill sedikit-sedikit apa sih peran, tugas, dan fungsi dari Divisi Hukum dan Pengawasan nih Pak? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Cici. Jadi teman-teman pemilih harus ketahui bahwa di KPU ini bukan hanya di KPU RI, provinsi dan kabupaten kota. Di dalam tubuh KPU itu memiliki 5 divisi Mbak. Ya. Yang mungkin divisi-divisi itu akan saya sebutkan antara lain Divisi Umum, Keuangan dan Logistik. Selanjutnya ada Divisi SDM dan Parmas.
selanjutnya ada divisi hukum dan pengawasan, dan selanjutnya ada divisi data dan perencanaan, dan terakhir adalah divisi teknis penyelenggaraan. Perlu teman-teman pemilih dan masyarakat ketahui bahwa keunikan divisi hukum dan pengawasan ini sering masyarakat ataupun teman-teman mengatakan adalah selimutnya KPU. Selimut KPU ini adalah menyelimuti seluruh tahapan yang ada di KPU, khususnya di Kota Metro. Terkait dengan selimut KPU ini, divisi hukum tentunya selalu berkolaborasi dengan seluruh divisi-divisi yang ada terkait dengan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU itu tersendiri. Contoh, misalnya KPU Kota Metro mengeluarkan suatu surat keputusan yang tentunya ini adalah peran penting bagi divisi hukum dan pengawasan beserta jajarannya untuk memantau, untuk melihat apakah produk-produk surat keputusan tersebut berkaitan ataupun bertumburan dengan hukum-hukum yang ada. Selanjutnya, divisi hukum dan pengawasan ini sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2019 itu adalah mengenai tata kelola tata kerja dari KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten kota terkait dengan memantau supervisi antara lain mengkoordinasi menyelenggarakan sebuah tahapan-tahapan yang ada di KPU itu tersendiri. Di dalam situasi yang sangat kita rasakan saat ini, yaitu keterbatasan atau yang sering dikatakan efisiensi, ini divisi hukum juga, hukum dan pengawasan ini berkolaborasi dengan divisi lainnya terkait tentang sosialisasi pemilih pemula, selanjutnya tentang pemutakhiran data berkelanjutan yang saat ini data berkelanjutan itu sudah dilaksanakan triwulan 1, 2, dan 3. Harapannya mudah-mudahan di divisi-divisi tersebut sudah dilaksanakan dengan sesuai aturan. Mbak. Baik, Bapak. Kalau boleh tahu nih, Bapak, terkait pendidikan politik dan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB nih, Bapak. Yang pastikan KPU Kota Metro pasti akan mengeluarkan suatu surat keputusan nih, biar teman-teman pemilih atau seluruh masyarakat di Kota Metro ini dapat mengakses surat keputusan tersebut itu bagaimana, Bapak? Terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang mungkin sangat menarik dan perlu teman-teman pemilih dan masyarakat ketahui bahwa di KPU itu ada namanya JDIH. JDIH ini merupakan jaringan dokumentasi informasi hukum. Jadi di dalam JDIH itu teman-teman pemilih dan masyarakat pada umumnya dapat mengakses secara umum, secara bebas di medsos-medsos yang ada di KPU. Medsos-medsos yang ada di KPU itu antara lain, Pak, itu ada namanya Facebook, ada namanya IG, ada namanya Twitter. Jadi teman-teman pemilih ataupun masyarakat ataupun partai politik itu tidak harus ke kantor KPU untuk menanyakan informasi ataupun produk-produk hukum yang terbaru. Jadi mereka tinggal mendownload, mengakses medsos tersebut sehingga tidak perlu lagi teman-teman pemilih ataupun teman-teman dari parpol datang ke KPU Kota Metro. Baik, Bapak. Terkadang teman-teman pemilih ini menemukan kendala nih, Bapak, bahwa kendala tersebut itu salah satunya adalah tidak terdaftarnya data teman-teman pemilih sebagai DPT nih. Nah, itu bagaimana cara untuk menjawab dan mengantisipasi hal tersebut nih, Bapak? Nah, ini Mbak Cici, ini pertanyaan ini mungkin sering kita dengar, sering dialami ketika proses-proses tahapan akan berlangsung. Tidak terdaftarnya pemilih di daftar pemilih tetap ini adalah suatu persoalan yang mungkin klasik, tetapi
kami selaku penyelenggara tidak berlepas tangan atau tidak bertanggung jawab atas perihal tersebut. Inti dari sebuah penyelenggaraan pemilu dan pilkada adalah partisipasi. Partisipasi masyarakat ini tentunya kami sangat butuhkan ketika di tahapan-tahapan ataupun penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Satu contoh misalnya, ada pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, itu kami ada namanya badan ad hoc. Badan ad hoc ini adalah kepanjangan tangan KPU, ada di tingkat kecamatan namanya PPK, terus ada namanya PPS ini di tingkat kelurahan, ada juga di tingkat TPS ini ada namanya KPPS. Oleh karena itu kami berharap kepada pemilih-pemilih pemula ini bisa memberitahukan kepada teman-teman kami yang berada di tingkatan kecamatan, PPS maupun di tingkat KPPS, memberitahukan bahwa nama-nama atau yang bersangkutan tidak masuk daftar pemilih tetap. Sedangkan tugas-tugas dari teman-teman kami itu sebelum itu diketahui bahwa beliau itu tidak terdaftar, tugas mereka adalah mensosialisasikan tentang daftar pemilih tetap. Adapun tugas mereka selain mensosialisasikan, yaitu menempel daftar pemilih tetap di tempat-tempat yang mungkin strategis, tempat-tempat yang bisa diakses oleh masyarakat umum, ada di kecamatan, ada di kelurahan, ataupun tempat-tempat yang orang-orang dapat mudah melihat apakah mereka terdaftar dalam pemilih tetap. Selain itu pula, partisipasi yang perlu kami harapkan kepada teman-teman pemilih ataupun masyarakat umum, kami berharap partisipasi ini tidak hanya di tingkatan daftar pemilih tetap, tetapi kami berharap partisipasi teman-teman ini ketika penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu berlangsung, Mbak. Apabila ditemukan satu kecurangan ataupun satu kendala, itu bisa dilaporkan kepada pihak-pihak yang mungkin terkait dengan hal-hal tersebut. Itu saja, Mbak. Baik, nah teman-teman pemilih kalau menemukan kecurangan terkait kepemiluan, boleh ya disampaikan dengan pihak-pihak terkait ya Bapak ya. Oke, Bapak, buat teman-teman pemilih nih, kalau boleh tahu, kapan teman-teman pemilih bisa mengecek informasi apakah data mereka termasuk DPT atau tidak? Ini ada kurun waktunya nggak, Bapak? Atau kapan mereka bisa mencari atau mengetahui informasi tersebut nih? Jadi teman-teman pemilih ini bisa mengetahui apakah namanya masuk di dalam daftar pemilih tetap itu. Badan-badan ad hoc yang saya sebutkan tadi, PPK, PPS maupun KPPS, itu tentunya telah melakukan tugas, yaitu mensosialisasikan kurang lebih sebulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu. Ketika data-data tersebut telah diakses ataupun ditempel di tempat-tempat yang mungkin bisa dilihat oleh pemilih, maka disitulah pemilih mengetahui mereka terdaftar nggak di dalam daftar pemilih tetap tersebut. Oh, berarti masuk dalam masa tahapan ya, Bapak ya? Masa tahapan sebelum pemilu nih, teman-teman pemilih. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, biar teman-teman pemilih di rumah juga tahu, kapan sih Bapak kurun waktu dalam masa tahapan maupun non tahapan nih? Kalau misalkan kita nanti bakal pemilu lagi di tahun 2029 ya Bapak, kalau nggak salah. Nah, iya. Itu kalau boleh tahu, itu sudah dimulai dari tahun kapan ya Bapak untuk masa-masa tahapan itu? Penyelenggaraan pemilu yang akan datang insya Allah di jadwal yang tertera itu akan digelar ataupun dilaksanakan pada tahun 2029. Tetapi tahapan-tahapan sebelum penyelenggaraan pemilu itu adalah kurun waktu kurang lebih 18 bulan ataupun 2 tahun sebelumnya kita sudah memasuki namanya tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Jadi jatuhnya di tahun 2007 itu kita sudah mulai launching untuk tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu bisa tadi itu pemantapan tentang pemutaran data sekaligus pembentukan badan ad hoc yang di Kota Metro ini ada 5 kecamatan dan ada 22 kelurahan. Baik. Berarti masuk masa tahapan dimulainya tahun 2027 ya Bapak ya? Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Bapak, saya juga penasaran. Sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan nih, apa sih Pak strategi-strategi dalam mengepalai sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Metro nih? Apa aja nih Pak strategi-strateginya? Berbicara strategi khususnya divisi hukum dan pengawasan ini tentunya bersinggungan dengan produk hukum. Kami selaku divisi hukum dan pengawasan tentunya di dalam masa non tahapan, apalagi suasana dengan keterbatasan yang ada atau disebut dengan efisiensi ini, tentunya kami tetap melaksanakan suatu kegiatan yaitu berupa penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini kami tetap ada namanya merancang satu produk atau berkolaborasi dengan beberapa divisi yang ada. Tugasnya adalah untuk memberikan rancangan-rancangan yang kedepannya bernilai adaptasi dan relevan terhadap suatu keputusan yang mungkin bakal kita ambil. Baik Bapak. Tentang pemilu yang demokrasi dan berintegritas nih Bapak. Bagaimana sih pandangan Bapak tentang nilai-nilai tersebut? Silakan Bapak. Berbicara tentang demokrasi dan berintegritas, tentunya di dalam itu kita tetap menjunjung nilai-nilai yang namanya demokrasi dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang jujur, adil, akuntabel dan transparan, sehingga dengan partisipasi tadi yang aktif akan mewujudkan namanya pemilu yang profesional, transparan. Mungkin itu aja. Oke, baik nih. Bapak saat ini kan berarti masuk dalam masa non tahapan ya, karena tadi Bapak bilang kalau tahapan start mulai dari tahun 2027. Nah, KPU kan telah melakukan atau melaksanakan pemilu dan pilkada nih, Bapak. Untuk saat ini, KPU Kota Metro, terutama Divisi Hukum dan Pengawasan, melakukan apa nih di masa-masa non tahapan seperti ini nih, Bapak? Nah, ini jujur saja pertanyaan-pertanyaan yang mengenai di masa-masa non tahapan ini, saya sekaligus menepis isu di kalangan masyarakat bahwasanya banyak yang menanyakan ke saya terkait di masa non tahapan ini KPU tidak ada kerjaan, Mbak. Jadi di masa-masa non tahapan ini justru kita melihat adanya suatu kesiapan yang harus kita siapkan ketika akan menjelang namanya pilkada ataupun pemilu yang akan datang, agar proses pemilu dan pilkada berjalan dengan baik dan lebih efisien, dan terutama saya melihat di masa non tahapan ini kami perlu namanya mengevaluasi sistem kerja ataupun hasil dari penyelenggaraan pilkada yang telah kita lewatin. Salah satu contoh misalnya kami harus bersosialisasi ke pemilih pemula. Pemilih pemula ini saya pikir adalah suatu generasi yang estafet, generasi pengganti, generasi yang tentunya bisa mengganti generasi-generasi sebelumnya. Pemilih pemula saya berharap, karena kami sudah
beberapa kali, Mbak, sosialisasi di SMA. Tujuannya mengajak bahwa pemilih pemula itu harus menjadi pemilih yang cerdas, berintegritas dan berkualitas. Kenapa kok saya uh, dengan teman-teman bersosialisasi ke SMA di dalam masa dan tahapan ini? Tentunya harapan kami kota Metro ini adalah terbaik dari segi partisipasi publiknya, dan kedepannya pemilu-pemilu yang akan datang ini minimal peran serta dari masyarakat itu tetap terjaga. Yang kedua, hasilnya juga baik, karena kami berharap tidak ada namanya golput, tidak ada namanya money politik. Iya, benar. Keren sekali nih teman pemilih pendidikan untuk pemilih pemula ya Bapak. Kalau boleh tahu nih Bapak, pemilih pemula itu siapa saja sih yang disebut sebagai pemilih pemula itu Bapak? Nah, perlu teman-teman pemilih ketahui bahwa pemilih pemula ini ada 3 kategori yang mungkin harus teman-teman pemilih ketahui. Pemilih pemula antara lain adalah setiap warga negara yang berusia 17 tahun. Selanjutnya, setiap warga negara yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Dan ada pula yang namanya purnawirawan atau pensiunan polisi, tentara, itu menjadi kategori pemilih pemula. Kenapa kok saya bilang bahwa purnawirawan itu pemilih pemula? Karena mereka sebelumnya tuh aktif di kepolisian ataupun tentara atau TNI, itu mereka tidak memiliki hak memilih. Jadi ketika mereka sudah pensiun ataupun punah kerja, mereka mendapatkan hak memilih. Oke, untuk teman pemilih, berarti tadi ada 3 kategori ya Bapak. Yang pertama adalah pemilih yang sudah berumur 17 tahun. Yang kedua adalah pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah. Dan yang ketiga adalah purnawirawan atau pensiunan TNI Polri nih teman pemilih. Nah, untuk Bapak sebagai penyelenggara pemilu, ada nggak harapan-harapan ke depannya untuk lembaga KPU itu sendiri, dan ada nggak dari Bapak pesan-pesan untuk perbaikan harapan-harapan, pesan-pesan perbaikan penyelenggaraan pemilu atau program-program KPU dari Bapak sendiri, ada nggak harapan-harapan untuk kedepannya gitu? Harapan saya selaku penyelenggara, kedepannya tetap kita menjaga integritas lembaga, karena ini berbicara integritas ini adalah suatu ujian bagi teman-teman, khususnya di bagian penyelenggara, untuk meraih satu kepercayaan dari masyarakat. Selain itu pula, saya ingin mengajak teman-teman, khususnya yang ada di KPU Kota Metro ini, tetap menjaga kekompakan. Kekompakan ini bukan hanya di tingkatan pimpinan, tapi juga di tingkatan sekretariat. Selanjutnya, yang tadi dibilang ada terkait dengan acara-acara. Saya secara pribadi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, mengucapkan terima kasih kepada Mbak Cici selaku pemandu acara podcast ini, dan KPU Kota Metro khususnya sekretariatan telah mengadakan namanya acara podcast. Podcast ini saya melihat segi positifnya cukup banyak, karena di zaman efisiensi dengan mepetnya suatu anggaran, kita harus tetap berjalan, tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku penyelenggara. Salah satunya bersosialisasi. Di podcast ini adalah bentuk sosialisasi yang tidak ada kaitannya dengan anggaran. Jadi masyarakat, khususnya pemilih yang ada di Kota Metro, bisa melihat, bisa mendengar acara-acara podcast ini, bisa menyajikan suatu produk ataupun pengetahuan yang mungkin pemilih dan masyarakat di Kota Metro belum ketahui.
Wah, keren sekali ya teman pemilih. Ini ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini banyak banget nih dan bermanfaat nih. Bapak Erwin Agus Fadli, closing statement-nya apakah ada? Terkait dengan closing statement, mungkin saya tidak panjang lebar untuk kepada masyarakat Kota Metro dan seluruh teman-teman pemilih, bahwasannya pemilu bukanlah pertarungan, tetapi kesempatan untuk kita memilih pemimpin yang membawa kebaikan dan kedamaian untuk kita semua. Selanjutnya saya mempunyai pantun, mungkin Asik. bisa menutup acara ini. Kain lurik bahannya katun, Cakep. aroma harum minyak zaitun. Cakep. Mari berpolitik secara santun, jadilah contoh dan penuntun. Terima kasih Mbak. Sama-sama Bapak, keren sekali. Terima kasih untuk Bapak Erwin Agus Fadli sudah datang di podcast kami. Untuk next time mau ya Bapak diundang kembali. Insya Allah siap. Dan kalaupun bisa seminggu 2 kali, nggak apa-apa nih. Oke deh, siap. Nah, teman-teman pemilih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman pemilih yang lainnya nih. Sekian dari saya. Jangan lupa juga untuk pantengin podcast-podcast dengan tema yang lainnya di podcast KPU Kota Metro. Saya Cisara Titania Aurel Cahaya Santoso dan Saya Erwin Agus Fadli, Sarjana Hukum. saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.